Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Wah, kelasnya sangat bersih. Bagus, bagus. Bapak harap kelas kita selalu seperti ini ya, agar kegiatan belajar kita selalu dalam keadaan lebih nyaman. Oke, siapa memangnya petugas piketnya hari ini? Wah, mantap. Yang lain juga diikuti ya yang seperti ini. Kita harus selalu menjaga kebersihan kelas agar suasana kita belajar menjadi lebih nyaman, damai, dan tenang. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, oke? Oke. Kepada kota kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik, sekarang Bapak absen dulu, oke? Oke, Aida Mirahmadi, Aima Zahra, Syifa Nadila, Muhammad Fauzan, Zian Saputra. Bagus, ayo semua ya hari ini. Sebelumnya, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita belajar tentang ketenaga kerjaan. Jadi, sebelum kita membahas tentang ketenaga kerjaan, di sini Bapak harapkan agar setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa-siswa sekalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja, kemudian mengidentifikasi masalah tenaga kerja, kemudian menjelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, kemudian juga menjelaskan sistem upah dan pengangguran. Nah, sebelumnya, siswa sekalian, ada yang tahu apa itu ketenaga kerjaan? Iya, benar sekali. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang, jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian ada juga beberapa pendapat mengenai ketenaga kerjaan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Eeng Ahman dan Epi Indriani. Jadi menurut mereka, tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Menurutnya, anak-anak jalanan juga sudah termasuk tenaga kerja. Kemudian juga, oh ya, bagaimana siswa sekalian? Apa bisa dipahami untuk bagian yang ini? Bagus. Nah, kemudian ada juga menurut Alam S. Jadi tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. Nah, pendapat yang ini berbanding terbalik dengan pendapat yang pertama yang tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Kemudian kita lanjut ke ketenaga kerjaan. Nah, apa sih ketenaga kerjaan itu? Jadi, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Jadi, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang selanjutnya itu kesempatan kerja, yaitu tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian, kesempatan kerja atau employment dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang bekerja full atau full employment, yaitu mereka yang sudah bekerja memenuhi syarat antara lain bekerja 44 jam kerja per minggu, memiliki upah minimum regional, dan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang masih setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu dan
masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Disebut setengah pekerja menganggur terpaksa. Kategori setengah menganggur misalnya seorang tenaga kerja lepas yang tidak ada kepastian jam kerjanya. Bagaimana bisa dipahami? Kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja antara lain, yang pertama yaitu usia tenaga kerja, yang kedua tingkat pendidikan pengetahuan dan keterampilan dan keahlian, ketiga lapangan kerja yang tersedia, keempat jumlah angkatan kerja yang tersedia, yang kelima besarnya permintaan total masyarakat, yang keenam, besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. Yang ketujuh, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedelapan, ekspor dan impor yang dilakukan. Yang kesembilan, kebijakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kesepuluh, kerjasama yang dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Masalah ketenagakerjaan. Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang begitu melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia tersebut dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan. Berikut beberapa masalah ketenagakerjaan yang terdapat di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Kemudian yang keempat yaitu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang terakhir yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Bagaimana bisa dipahami? Oke. Kemudian upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Salah satu langkah awalnya adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, melalui pemerintah. Jadi pemerintah dapat menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Kemudian pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja atau kita sering sebut BLK. Kemudian menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung mencapainya sistem tenaga kerja. Kemudian dari pihak swasta atau perusahaan, bekerja sama dengan sekolah maupun kampus untuk kerja praktik atau program pemagangan melalui latihan kerja di perusahaan yang bersangkutan, sehingga program ini akan memberikan pemahaman yang baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Bagaimana bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, individu. Jadi, yaitu membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan peningkatan tingkat pendidikan melalui pendidikan formal, kursus-kursus kejuruan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian menanam jiwa kewirausahaan. Sistem upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah atau wage adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Di Indonesia, sistem upah yang dilakukan adalah dengan menggunakan dasar upah minimum regional atau kita sebut dengan UMR atau upah minimum provinsi atau UMP. Artinya, pengusaha atau pemberi upah tenaga kerja minimal sebesar UMR atau UMP tersebut. UMR atau UMP tidak sama besarnya untuk tiap-tiap daerah. Salah satu penyebabnya adalah kemahalan di setiap daerah tidak sama. Sedangkan macam-macam cara pemberian upah antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, upah waktu atau jangka, artinya upah dihitung berdasarkan lamanya pekerja, jam, per hari, per minggu, dan per bulan. Kemudian upah borongan. Jadi artinya upah dihitung berdasarkan kesempatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Yang ketiga yaitu upah satuan. Nah,
Jadi, upah yang dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Yang keempat itu upah skala. Nah, upah skala yaitu upah buruh, yaitu artinya upah buruh tergantung hasil penjualan perusahaan dengan terlebih dahulu ditentukan oleh upah minimalnya. Kemudian yang kelima yaitu upah indeks. Nah, artinya upah ditentukan oleh indeks hidup buruh dan keluarganya. Kemudian upah partisipasi. Apa sih? Artinya berupa pendapatan atau upah tertentu pada bagian laba. Kemudian upah co-partnership. Artinya buruh mendapat upah tertentu dan bagian laba berupa saham. Sekarang kita lanjut ke pengertian pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Jadi macam-macam pengangguran. Pengangguran terjadi di suatu negara disebabkan oleh beberapa jenis. Di antaranya yang pertama itu berdasarkan faktor penyebab terjadinya. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya, pengangguran terdiri atas yang pertama yaitu pengangguran siklis atau konjungtur. Jadi pengangguran ini adalah pengangguran yang terjadi karena penurunan kegiatan perekonomian suatu negara atau terjadi resesi atau kelesuan ekonomi. Resesi ekonomi terjadi karena permintaan akan barang atau jasa mengalami penurunan sehingga terjadi penurunan produksi, penurunan investasi dan berakibat pada pemutusan hubungan kerja atau sering kita sebut dengan PKH untuk mengurangi tenaga kerja. Kemudian ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur komposisi perekonomian. Perubahan struktur memerlukan keterampilan baru. Contohnya peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Kemudian tenaga kerja sektor pertanian harus dididik dahulu agar bisa menjadi tenaga kerja yang sektor industri. Jika tidak mampu melakukan penyesuaian ini, dapat menimbulkan adanya pengangguran. Yang ketiga yaitu ada pengangguran friksional atau pengangguran peralihan, yaitu pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah kerja ke tempat yang lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran. Kemudian yang keempat, adanya pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang biasanya terjadi pada sektor pertanian. Misalnya pada musim paceklik. Pada musim ini banyak pekerja atau petani yang menganggur karena musimnya yang tidak menguntungkan bagi petani. Kemudian yang terakhir ada pengangguran teknologi, yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Kemudian berdasarkan lama waktu kerja, pengangguran terdiri atas pengangguran terbuka atau open employment, yaitu tenaga kerja yang benar-benar memiliki pekerjaan sama sekali tidak bekerja. Kemudian pengangguran ini terjadi karena tidak adanya lapangan kerja atau karena tidak kesesuaian lapangan kerja dengan latar belakang pendidikan dan keahlian tenaga kerja. Kemudian setengah menganggur atau underemployment, yaitu tenaga kerja yang bekerja tetapi bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan dan produktivitas jenis pekerjaan tidak optimal. Misalnya tenaga kerja lepas atau freelance. Yang selanjutnya itu pengangguran terselubung atau disguised employment, adalah tenaga kerja yang bekerja tetapi tidak bekerja optimal karena ketidaksesuaian dengan pekerjaan atau bakat dan kemampuan, atau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya. Misalnya seorang lulusan S1 pertanian bekerja sebagai tenaga pembukuan atau seorang senior teknik yang bekerja sebagai pelayan restoran. Begitu. Kemudian bagaimana cara mengatasi pengangguran? Nah, di sini ada beberapa cara mengatasi pengangguran. Secara umum, cara-cara untuk mengatasi pengangguran antara lain yaitu memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan pekerja atau
baik di bidang pertanian, bidang industri, bidang perdagangan maupun bidang jasa. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan sehingga para lulusan siap pakai untuk menjadi tenaga yang terampil. Kemudian meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui pendidikan formal dan non formal. Kemudian yang seterusnya itu memberikan kesempatan kerja ke luar negeri, yaitu melalui penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI. Yang selanjutnya itu mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Yang selanjutnya itu memberikan peranan KB atau menekan laju pertumbuhan penduduk. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil pada hari ini yaitu mengenai ketenaga kerjaan, yaitu permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia disebabkan banyak faktor. Faktor-faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah adanya kesenjangan yang begitu besar antara ketersediaan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Misalnya, minimnya lapangan dan kesempatan kerja ini mengakibatkan semakin tingginya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Pengangguran berdampak sangat negatif terhadap proses pembangunan perekonomian Indonesia. Nah, dikarenakan kita sudah belajar satu bab tentang ketenaga kerjaan, untuk minggu depan kita akan ada ulangan. Nah, diharapkan kepada siswa sekalian agar di rumah terus membaca dan mengulang apa yang sudah dipelajari, oke? Bagus. Nah, baik, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar semuanya. Tetap jaga kesehatan, apalagi kita sekarang sedang berada dalam keadaan pandemi yang sangat berbahaya ini. Dan tetap semangat belajarnya, oke? Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.